Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Makin Salim dari Teknik Industri A mau mempresentasikan tugas perencanaan produk. Berpikir sistem adalah suatu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan di dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih mengubah sistem secara efektif. Berpikir sistem atau berpikir sistemik dapat didefinisikan berpikir sesuai dengan ciri karakteristik dari sebuah sistem. Karakteristik sebuah sistem mencakup memilih komponen. Komponen ini merupakan komponen yang diidentifikasi dalam sebuah batasan tertentu. Komponen ini bekerja dengan suatu pola tertentu. Pola ini akan menghasilkan sebuah karakteristik yang berbeda dari gabungan sederhana komponennya. Sistem memiliki tujuannya. Pola interaksi tidak dilakukan untuk mencapai tujuan. Sistem simulasi industri. Sistem simulasi industri merupakan materi mata kuliah yang meliputi penggabungan dari unsur sistem simulasi yang suatu dengan lainnya saling berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ada di dalam dunia industri, baik yang dinyatakan dalam bentuk model-model industri, manufaktur maupun jasa. Tujuannya untuk mengecek berbagai kekurangan atau permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari atau saat pelaksanaan suatu kegiatan atau peluncuran produk. Metode pelatihan dan belajar di bidang tertentu. Menemukan solusi dan penyelesaian masalah yang muncul di kemudian hari. Selanjutnya ini klasifikasi model simulasi. Pada dasarnya model simulasi dikelompokkan dalam 3 dimensi, yaitu Low and Clayton 1991. A. Model simulasi statis dengan model simulasi dinamis. Model simulasi statis digunakan untuk mempresentasikan sistem pada saat tertentu atau sistem yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan model simulasi dinamis digunakan jika sistem yang dikaji dipengaruhi oleh perubahan waktu. B. Model simulasi deterministik dengan model simulasi stokastik jika model simulasi yang akan dibentuk oleh tidak menggunakan variabel yang bersifat random, maka model simulasi tersebut dapat sebagai simulasi deterministik. Pada umumnya, sistem yang dimodelkan dalam simulasi menggunakan beberapa input yang bersifat random. Maka pada sistem seperti ini, model simulasi yang dibangun disebut model simulasi stokastik. C. Model simulasi kontinu dengan model simulasi discrete. Untuk mengelompokkan suatu model simulasi apakah discrete atau kontinu sangat ditentukan oleh sistem dikaji. Suatu sistem dikatakan discrete jika variabel sistem yang mencerminkan suatu status sistem berubah pada waktu tertentu. Sedangkan sistem dikatakan kontinu jika perubahan variabel sistem berlangsung secara berkelanjutan sering dengan perubahan waktu. Tujuan simulasi. Simulasi biasanya dilakukan dengan
Dua tujuannya itu Law and Carlton 1991. 1. Menentukan karakteristik rata-rata, nilai minimal, nilai maksimal, variansi, dan lain-lain variabel berdasarkan kondisi input, nilai parameter, dan konfigurasi model yang berbeda-beda sehingga dapat dilakukan analisis terhadap sistem dan diketahui perilakunya. 2. Membandingkan karakteristik rata-rata, nilai minimal, nilai maksimal, variansi, dan lain-lain variabel berdasarkan kondisi input, nilai parameter, dan konfigurasi model yang berbeda sehingga dapat diketahui performasi masing-masing skenario dan memilih alternatif yang mempunyai performasi terbaik. Sekian, saya Muhammad Makin Salim.